الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Ihya Turat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Ihya Turat adalah sebuah jamiah yang berdiri di atas paham Khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum Khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turat yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang. Maka saya akan cukupkan penukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turat dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh wakil ketua Jamiah Ihya Turat, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj ahli sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu 'alaiha an turhal li'annaha la tastahiqqu an tudabbira syu'un al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Ihya Turat adalah jamiah yang berada di atas prinsip Khawarij. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turat juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana zakat dan infak kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki
target-target ya, selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program, dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Turath. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum. Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita, khususnya tentang Ihya Turath. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdzir Jam'iyah Ihya Turath sementara Jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turath yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kalau Anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turath sehingga Anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi Anda untuk bertanya, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turath, agar Anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walifiddin azza wa iyyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai
kesalahan yang ada dalam Ihya Turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar. Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan atau penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah Khawarij yang ada pada Ihya Turab. Maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Ihya Turab dengan sebatas kesalahan, ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzul Khuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi, sang perintis Khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar, kilabun nar kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ihya Turab. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ihya Turab tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdzir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ihya Turab? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ihya Turab kemudian disikapi dan ditahdzir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdzir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ihya Turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan Jam'iyah Khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan subhat-subhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan Jam'iyah Ihya Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jam'iyah Ihya Turab, maka pada tahun kurang lebih 96 Ihya Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Irsyad Salatiga pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahdzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul, kita rasakan di balik
dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turath Abdurrahman Abdul Khalid yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang Sunni dan Syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para dai untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khalid yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para dai. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalid, membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalid ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, oleh Hayat Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hayat Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Al-Syekh Muqbil, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Shalih Al-Fauzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khalid didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turath bekerja sama dengan pesantren Al-Isyaf Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah, muncul efek negatif yang berikutnya. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah ini, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya. Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan, wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di Jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turath memecah belah salafiyin. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turath pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi Ihya Turath ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Az-Za', berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya Turath mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan saudara Syarif Az-Za' ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin, yang akhirnya akan memunculkan radikalisme
dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut bahwa para pemberontak His di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertaat Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Az-Zaimi, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada di hadapan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai mafasid, efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turath. Bahkan Ihya Turath berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turath dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turath sebagai dai-nya, menyalurkan dana bantuan kepada kelompok Khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entop, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turath untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turath, yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan Yayasan Ihya Turath untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bertokolnya para Khawarij. Ya ikhwan, demikiankah ahli sunnah? Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turath, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan Khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar Khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Ngeruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdir hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan
oleh Ihya Turab untuk melancarkan misinya di negeri ini, membantu kaum Khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Ikhwani fiddin, azan Allah wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya Turab. Ulama kita pun berdakwah. Syekhuna Mukbil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman bagian utara dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman bagian selatan. Dengan izin Allah, barakah dari Allah. Maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang $100.000, $200.000 dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudaraku, jangan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita, terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang Ihya Turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai Ihya Turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdzir? Tidak pantas kita saling mentahdzir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan, sebenarnya permasalahan Ihya Turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah
tentang ihya turab. Mereka menjauh. Bukankah ada tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang atau untuk ihya turab ini? Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya turab dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi Jam'iyah Ihya Turab. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas Ihya Turab dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum. Kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini, untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren, dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, Innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu فإنما قطعت له قطعة من النار أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mengatakan saya adalah manusia biasa, dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku, karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau darar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya. Masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin
Setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, "Ya Rasulullah, kami telah membangun masjid. Tujuan kami adalah," perhatikan, "tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul. Kami memohon, wahai Nabi, agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu." Sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat, menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui, sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin. Namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid tersebut, wahai Muhammad. Jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyayikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah, dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin, para donatur untuk berta'awun dengan yayasan ini. Namun cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam Jamiah Ihya Turab itu ada baiat? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada baiat yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utsaimin, begitu juga Syekh bin Baz, Shalih Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Ihya Turab, tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Ihya Turab adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk berta'awun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Ihya Turab adalah tokoh-tokoh berpaham Khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fid din, azan wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Ihya Turab. Wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu. Bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul. Sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul.
sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab. Sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan statement karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya Ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah turaf yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin. Apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan. Kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini, maka kita katakan anta ma'dzur. Kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah tersebut, rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turaf, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turaf, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya Turaf sebagai bentuk ketaatan Ihya Turaf kepada nasihat ulama. Nah, kenapa masih ditahzir? Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahzir kita kepada Ihya Turaf atau tahzir ulama, lebih dari itu, tahzir para ulama terhadap Ihya Turaf bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian Ihya Turaf, bukan itu. Tetapi sebab tahzir adalah karena Jam'iyah Ihya Turaf sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dikatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya Turaf, keorganisasian Ihya Turaf, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khumaini,
mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya At-Turath. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Lebih dari itu, ternyata Ihya At-Turath walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadharah atau daurah yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq. Pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa Anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya At-Turath atau tentang Sururiyah, berbicara tentang Ihya At-Turath dan Sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Mungkin dia tidak tahu. Karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan setingkatan kita, ikhwan, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz. Didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang Ihya At-Turath. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sekelumit tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya At-Turath dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya At-Turath ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin Ahmad atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu, tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya At-Turath tidak berhenti. Terus mereka melanjutkan tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum.
Di antara syubhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillah taala, bahwa sebagian ulama bahkan yang mentahdir ihya turab, membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan kami menerima nggak ada syarat kok, nggak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa ihya turab itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang di hadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi ihya turab, tidaklah sekali-kali ihya turab akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program ihya turab, maka di situ ihya turab akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan ihya turab. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat khawarij. Berangkat dia bawa dana itu, walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari ihya turab tadi, dia berangkat ke markas khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kadang-kadang ihya turab ketika Anda mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut, insyaallah mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustadz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah didirikan, banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan kalau nggak mau daurah ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mari kita makan bersama, potong kambing. Insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kadung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian, bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Nah, kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat ketika ihya turab menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini, ya. Kemudian 10 kelas, 20-25 ustadz yang mendapat gaji bulanan sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya. Tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus, ya, untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada ihya turab? Saya katakan ihya turab telah berada di atas manhaj khawarij. Ihya turab berada di atas manhaj ikhwanul muslimin. Sudah 2 kata aja cukup. Oh ya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba.
Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Pulang dia ke Kuwait, kemana dana itu wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Nah, tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, barakallahu fiik wa fika barak, melihat perkembangan dan peta dakwah salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya Turath di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya Turath. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya Turath dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali, sampai-sampai ketika sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang magisir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong apa Ustaz? Kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Nah, bagus. Kalau memang bukan salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya sehingga umat mengira bahwa dia adalah salafi? Ya, ini kan dalam rangka munasahah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat, Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah kalau nasihat ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi, hati-hati syubhat. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, George Bush itu, antum berharap nggak dia masuk Islam, menjadi mukmin yang benar, bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insya Allah? Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang yang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa antum sampaikan, bisa dengan datang ke rumahnya. Afwan Ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, ana mohon antum untuk rujuk. Kesalahan kedua, ketiga. Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku kitab para ulama. Nih ya Ustaz, baca. Kalau terus dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat, dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa
antum adalah satu manhaj dengannya, maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahah yang diharapkan. Nah, barakallahu fikum. Yusuf Utsman Ba'isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Mukbil dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi, hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Ba'isa? Dia ditanya, ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khaliq, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, kata si penanya. Maka orang ini menjawab, sebenarnya, hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Nah, sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat nggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa itu? Abdurrahman Abdul Khaliq. Barakallahu fiik. Nah, tidak ada syubhat ya? Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, kata-kata ilmiah. Satu. Kedua, ini latihan syubhat ini. Iya, sobat. Syubhatnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul, disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, nggak perlu kita berselisih. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, betul. Iya. Khilaf yang terjadi kenapa? Antara Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Hah? Diangkat suaranya. Sudah makan siang kan? Nah. Barakallahu fikum. Malu dia, nama grogi. Nah, mungkin yang lainnya, fadhal Ustaz Abdullah. Iya, itu betul satu tadi saya sebutkan, jazakallah khair. Anak ingin yang kedua, biar agak tegang. Nah, fadhal Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, fadhal. Hah? Iya. Oh. Iya, betul. Bagus, 60 nilainya. Nah, cukup sudah, Anda jawab sekarang, biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang difahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdzir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdzir itu dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mukbil, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya.
Nah, barakallahu fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahdzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud, bagaimana menyikapi pemerintahan kerajaan Saudi. Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Nah, khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir. Nah, lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam, ya, masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya, ya, dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya, ya. Coba perhatikan syubhat berikut. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi, muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun Islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul Khalik apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir, sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Nah, jadi dari sini, dari penjelasan orang dai resmi Ihya Turab ini yang bernama Yusuf Daisa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalik adalah seorang berpaham Khawarij. Nah, maka hati-hati dari dai ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian yang kedua dai diantaranya Abu Qatadah. Hati-hati dari orang ini, ya. Barakallahu fikum, murid terbalik Syekh Mukbil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, pertanyaan berikutnya, dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj Ja'far Umar pada Khawarij? Nah, politikus. Apakah, pertanyaannya, kalau ada seorang ustadz yang menerima dana dari Ihya Turab, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi yang mengkafirkan. Naam, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program Ihya Turab yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustaz, akan dipahami oleh umat bahwa yayasan Ihya Turab adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turafi atau sururi apabila dia
Setelah menerima bantuan itu, dia mengadakan muhadarah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa Jam'iyah Ihya Turath adalah jam'iyah yang berpaham Khawarij. Nah, lu nanti dikatakan nggak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik. Nah, untuk Ihya Turath supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam ini. Apa hukumnya, halal ataukah haram kopi luwak? Jawabannya tanyakan kepada ulama. Nah, tanyakan kepada ulama. Nah, Masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa Anda jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turafiyin, ya, orang-orang yang membela Ihya Turath. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Iya. Yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustadz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari rekaman-rekaman itu tadi. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik. Jangan. Seorang muslim yang baik, yang ingin menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Nah, barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba untuk baca buletin yang diterbitkan oleh Ahli Sunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Ya. Nggak sempat antum memutar radio itu. Nah, kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Imma dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini. Jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah ahli sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Begitu jiwa seorang pembina. Nah, alhamdulillah, mungkin kita akhiri majelis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya biidznillah taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
jadi ulama